Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi mengenai senyawa turunan hidrokarbon. Namun sebelum membahas materi ini, kita akan mereview materi yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai hidrokarbon, di mana kita tahu hidrokarbon ini merupakan suatu senyawa yang tersusun atas atom hidrogen dan atom karbon. Senyawa hidrokarbon digolongkan ke dalam 3 golongan utama, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Nah, alkana merupakan suatu senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan kovalen tunggal. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mengenai senyawa-senyawa yang diturunkan dari alkana. Nah, kalian perhatikan, di sini ada 2 buah zat yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah alkohol yang berfungsi sebagai antiseptik dan disinfektan. Nah, contoh penggunaan alkohol ini dalam hand sanitizer. Kita tahu hand sanitizer fungsinya untuk membersihkan tangan dari bakteri ataupun virus. Nah, di dalam hand sanitizer ini terkandung alkohol dengan konsentrasi 70%, di mana alkohol dengan konsentrasi ini bisa membunuh bakteri ataupun virus. Kemudian yang kedua, di sini ada formalin atau nama lainnya adalah formaldehid. Nah, kalian pasti tahu bahwa formalin ini sering disalahgunakan untuk dijadikan sebagai pengawet makanan. Namun, pada dasarnya formalin ini sebenarnya berfungsinya untuk mengawetkan bangkai dan juga sebagai pembersih yang biasa digunakan dalam pembersih lantai. Nah, kalau misalnya kita tinjau rumus kimia atau struktur kimia dari kedua zat ini, kita perhatikan di sini formalin itu struktur kimianya seperti ini. Kemudian alkohol struktur kimianya seperti ini. Nah, kita perhatikan struktur kimia dari alkohol, yaitu CH3CH2OH. Nah, kalau kita amati, struktur ini mirip dengan struktur alkana, yaitu CH3CH3. Ya, strukturnya ini mirip, namun ada yang berbeda. Kalian perhatikan di sini. Satu atom H ini digantikan oleh gugus OH. Ya, jadi alkohol itu mirip dengan alkana. Kemudian yang kedua, kita lihat struktur formalin. Struktur formalin juga sama, memiliki kemiripan dengan alkana, yaitu tersusun dari atom C dan atom H. Namun di sini 2 atom hidrogennya itu digantikan oleh atom O. Nah, penggantian atom hidrogen oleh atom atau kelompok atom yang lain, misalnya O ataupun OH, ini yang dinamakan dengan gugus fungsi. Sehingga gugus fungsi ini merupakan atom atau kelompok atom yang menentukan sifat dari suatu senyawa. Nah, kelompok atom ini yang menentukan apakah senyawanya beracun atau tidak, apakah senyawanya dapat bersifat sebagai antiseptik atau tidak. Nah, ini yang menentukannya adalah gugus fungsi. Kemudian, senyawa-senyawa yang memiliki gugus fungsi yang sama itu dikelompokkan ke dalam golongan yang sama, dan gugus fungsi ini merupakan bagian yang paling reaktif jika senyawa tersebut bereaksi dengan senyawa lain. Nah, gugus fungsi ini ada 6 jenis yang akan kita bahas. Yang pertama ada alkohol dan eter. Kemudian yang kedua ada aldehid dan keton. Dan yang ketiga ada asam karboksilat dan ester. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai alkohol dan eter terlebih dahulu. Oke, alkohol gugus fungsinya adalah OH, struktur umumnya adalah ROH, di mana R ini merupakan suatu rantai alkana.
Dan rumus umum untuk alkohol adalah CnH2n plus 2O. Nah, kalian perhatikan di sini. Rumus umumnya mirip dengan rumus umum alkana. Hanya saja ada penambahan gugus oksigen, atom oksigen. Contohnya adalah CH3, CH2, CH2OH atau namanya 1 propanol. Kemudian yang kedua ada ether. Ether gugus fungsinya O, struktur umumnya ROR, di mana R adalah rantai alkana dan rumus umumnya adalah CnH2n plus 2O. Contohnya CH3, CH2O, CH3 atau namanya metoksietana. Nah, kalau kalian perhatikan informasi-informasi yang ada pada tabel ini, maka kita bisa menentukan apakah ada persamaan ataupun perbedaan dari kedua gugus fungsi ini. Nah, kalau kita perhatikan, coba kita perhatikan dari rumus umumnya. Baik alkohol ataupun ether ini memiliki rumus umum yang sama, yaitu CnH2n plus 2O. Nah, kalau dilihat dari rumus umumnya, kalau rumus umumnya sama, berarti si senyawa ini pasti adalah suatu senyawa yang sama. Namun ternyata alkohol dan ether meskipun memiliki rumus umum yang sama, tetapi merupakan suatu senyawa yang sangat berbeda. Nah, perbedaannya bisa kita lihat dari strukturnya. Kalau alkohol, strukturnya adalah ROH, di mana di sini ada gugus fungsi OH. Sedangkan ether ini struktur umumnya adalah ROR, di mana gugus fungsinya adalah O. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa meskipun suatu senyawa memiliki rumus umum yang sama, tapi bisa memiliki struktur yang berbeda. Nah, kesamaan antara rumus umum tetapi rumus struktur umumnya berbeda atau gugus fungsinya berbeda, ini yang disebut dengan isomer fungsi, yaitu suatu senyawa yang memiliki rumus umum yang sama namun memiliki gugus fungsi yang berbeda. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai alkohol. Kita tahu bahwa gugus fungsi alkohol adalah ROH, ya, yang menyebabkan senyawanya disebut alkohol adalah ini, gugus fungsi OH, di mana rumus umumnya adalah CnH2n plus 2O, contohnya adalah C2H6O. Maka struktur kimia dari C2H6O adalah CH3CH2OH. Nah, alkohol ini memiliki tata nama tersendiri, di mana untuk memberi nama suatu alkohol, kita harus menentukan terlebih dahulu rantai utama, yaitu rantai terpanjang yang mengandung gugus hidroksil atau gugus OH. Kemudian kita melakukan penomoran, di mana penomoran ini dimulai dari atom C yang mengikat gugus OH. Baru setelah itu kita namai senyawa alkohol ini dimulai dengan menyebutkan nomor ikatan diikuti nama rantai utama. Nah, rantai utamanya ini diambil dari nama alkana, namun akhiran anaknya diganti dengan akhiran ol. Contohnya di sini ada struktur CH3, CH2, CH2OH. Nah, berarti di sini kita tentukan rantai terpanjangnya adalah yang ini. Kemudian yang kedua, kita beri nomor. Nah, nomor itu dimulai dari atom C yang mengikat gugus OH. Berarti dimulai dari sebelah kanan. 1, 2, 3. Nah, baru setelah itu
Kita namai struktur senyawa ini dimulai dengan menyebutkan nomor ikatan. Kita perhatikan ikatannya itu ada di atom C nomor 1, berarti namanya akan adalah 1, ikuti dengan alkananya yang diganti dengan ol. Di sini jumlah atom C-nya ada 3, berarti awalannya adalah pro. Nah, karena ini suatu alkohol, berarti kita beri akhiran ol, menjadi propanol. Nah, nama senyawanya adalah 1-propanol. 1 ini menunjukkan bahwa gugus OH-nya terikat pada atom C nomor 1 dan propanol adalah rantai dari alkoholnya berjumlah 3. Jadi namanya adalah 1-propanol. Kemudian, kalau rantainya bercabang, maka penamaan diawali dengan menyebutkan nomor cabang, diikuti nama cabang, diikuti nomor ikatan, dan nama alkohol. Di sini contohnya ada struktur CH3, CH, CH3, CH2, OH. Nah, pertama-tama kita tentukan rantai utamanya, yaitu rantai yang mengandung gugus OH. Berarti rantai utamanya adalah yang ini. Kemudian setelah itu kita beri nomor. Penomoran dimulai dari atom C yang mengikat gugus OH. Berarti penomoran dimulai dari sebelah kanan. 1, 2, 3. Nah, setelah itu kita tentukan cabangnya. Cabangnya ini ada di atom C nomor 2 dan jenisnya adalah metil. Sehingga nama senyawanya adalah 2-metil 1-propanol. 2 menunjukkan bahwa cabangnya ada di atom C nomor 2, metil adalah nama cabangnya. 1 adalah atom C yang nomor ikatan dari gugus OH-nya. Propanol adalah nama alkoholnya karena berjumlah 3 sehingga namanya adalah propanol. Oke, berikut ini merupakan beberapa kegunaan dari senyawa alkohol. Yang pertama ada metanol. Rumus molekulnya adalah CH3OH. Nah, metanol ini sering digunakan sebagai bahan pencampur bensin dan spiritus. Kalian pasti tahu spiritus ini biasanya digunakan sebagai bahan bakar atau sebagai pembersih cat. Nah, sebenarnya spiritus ini merupakan campuran antara metanol dan etanol. Nah, kemudian si campuran antara metanol dan etanol ini diberi warna agar tidak tertukar dengan air ya, karena metanol ini sifatnya itu sangat beracun. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi metanol atau menyalahgunakan metanol untuk hal-hal yang lain, itu bisa menyebabkan tubuh kita menjadi keracunan. Nah, kemudian yang kedua ada etanol atau yang sering kita sebut sebagai alkohol. Nah, alkohol itu sebenarnya adalah etanol, di mana rumus molekulnya adalah C2H5OH dan etanol ini sering sekali kita gunakan karena etanol ini bersifat sebagai antiseptik atau bisa membersihkan luka, kemudian bisa juga membunuh bakteri ataupun virus, sehingga sering digunakan dalam dunia medis untuk mensterilkan alat-alat kesehatan ataupun untuk membersihkan luka. Kemudian selain digunakan sebagai antiseptik, etanol juga digunakan sebagai bahan pencampur spiritus dan juga untuk pelarut ketika kita mau membuat atau mensintesis obat-obatan. Yang ketiga, ada etilen glikol. Etilen glikol ini merupakan suatu alkohol yang memiliki 2 gugus OH, di mana rumus molekulnya adalah C2H6O2. Etilen glikol ini digunakan sebagai cairan anti beku pada radiator mesin dan bisa juga dijadikan sebagai pelembut dan juga pelarut. Yang keempat, ada yang
dinamakan dengan gliserol. Kalau gliserol adalah alkohol yang mengikat 3 gugus alkohol atau gugus hidroksil. Nah, gliserol ini sering digunakan sebagai bahan pembuat kosmetik, pelarut untuk obat, dan juga sebagai pelembut. Nah, itu adalah paparan mengenai alkohol. Kita lanjutkan pembahasannya ke eter. Ingat, eter itu berisomer fungsi dengan alkohol. Artinya rumus molekulnya sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Kalau alkohol gugus fungsinya adalah OH, maka eter gugus fungsinya adalah O atau ROR. Rumus umumnya sama dengan alkohol, yaitu CnH2n plus 2O. Contohnya adalah C2H6O. Rumus strukturnya adalah CH3OCH3. Nah, untuk penamaan eter, tata nama eter ini dilakukan dengan menetapkan alkil yang lebih kecil sebagai alkoksi dan alkil yang lebih besar sebagai alkana. Contohnya, di sini ada struktur kimia dari CH3, CH2, CH2O, CH2, CH3. Nah, kita lihat gugusan yang ada di sebelah kiri. Ini gugus R-nya mengandung 3 atom C, sedangkan yang di sebelah kanan gugus R-nya mengandung 2 atom C. Nah, karena gugus sebelah kiri mengandung atom C lebih banyak dari gugus sebelah kanan, maka gugus ini disebut atau rantai ini disebut sebagai alkana, sedangkan gugus atau rantai yang lebih pendek ini disebut sebagai alkoksi. Alkoksi ini adalah alkana dengan akhiran oksi, sehingga namanya senyawa ini adalah, yang sebelah sini adalah propana, yang sebelah kanan adalah etoksi, sehingga nama dari senyawa ini adalah etoksi propana. Nah, jadi tata nama eter itu dilakukan dengan menyebutkan dulu gugus alkoksinya, yaitu etoksi, diikuti dengan nama alkananya, yaitu propana. Nah, senyawa eter juga memiliki beberapa kegunaan, diantaranya adalah etoksi etana. Rumus molekulnya C4H10O, rumus strukturnya adalah CH3, CH2O, CH2, CH3. Nah, etoksi etana ini disebut juga dengan dietil eter yang digunakan sebagai obat bius. Namun, pada saat ini etoksi etana tidak digunakan lagi sebagai obat bius karena memiliki efek samping untuk tubuh, yaitu bisa menyebabkan pusing dan mual-mual, sehingga diganti oleh obat bius jenis yang lain. Kemudian yang kedua ada 2-metoksi 2-metilpropana atau metil tersier butil eter yang disingkat menjadi MTBE. Strukturnya seperti ini. Dan fungsinya itu sebagai anti knocking pada mesin mobil, yaitu MTBE ini digunakan untuk penghalus suara mesin. Oke, demikian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kalian yang menyimaknya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.